Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang koloid. Tapi sebelum masuk ke koloid, kita bahas dulu tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi secara sederhana merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fast dispersi dan zat pelarut atau medium dispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi, apa sih beda ketiganya? Kita ambil contoh. Kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Kembali lagi, kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam gelas berisi air secara terpisah, lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat secara jelas langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama, setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara fase yang dispersi yaitu pasir dengan medium dispersi yaitu air, karena terjadinya perendapan. Suspensi terjadi jika fase dispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir. Larutan air gula adalah contoh yang dispersi halus atau larutan. Fase dispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tak dapat dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir adalah susu. Larutan air susu termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas, yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikel pisah atau hidrogen. Diameter ukuran fase dispersi pada koloid ada di antara 100 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi, dari perbedaan tadi disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan ya enggak, dibilang suspensi juga bukan. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana fase dispersi berukuran antara 1 sampai 100 nanometer dengan tersebar merata dalam medium dispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, cat, santan, styrofoam, dan masih banyak lagi. Loh, kok bisa spons dan saus termasuk koloid? Kan spons padat, saus kan cair. Kok dua-duanya disebut koloid? Keduanya termasuk koloid, namun mereka berdua memiliki perbedaan fase dispersi dan medium dispersinya. Dari perbedaan antara fase dispersinya, medium dispersinya, koloid dibagi menjadi 8 jenis. Nah, silakan dilihat sendiri ya teman-teman. Kalau videonya memang dibutuhkan, oke? Semua jenis koloid memiliki sifat yang khas. Di antaranya, sifat pertama adalah efek tindal. Efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ukuran partikelnya cukup besar untuk menghamburkan cahaya ke segala arah. Contoh dari efek tindal dari kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di siang hari atau jingga di sore hari karena penghamburan cahaya matahari oleh awan. Sifat yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid dalam medium dispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya temukan atau partikel koloid dengan molekul medium dispersinya. Sifat yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu zat permukaan yang lain. Bersifat absorpsi disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya, penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air,
tawas terhidrolisis dan akhirnya menjadi koloid dan mampu mengabsorpsi kotoran di dalam air. Kelima, koagulasi. Koagulasi ataupun gumpalan adalah peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase dispersinya dan medium dispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap dispersi dan medium dispersinya menyebabkan terjadinya koagulasi. Ada 3 jenis koagulasi, yaitu yang pertama ada koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis adalah gumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Contohnya, yaitu agar-agar yang merupakan koloid akan menggumpal jika dipanaskan air. Yang kedua adalah koagulasi fisis. Koagulasi fisis adalah penggumpalan koloid melalui pengikatan oleh elektroda. Proses ini dipakai menggunakan alat kotra. Alat ini digunakan untuk menggumpalkan asap dan debu pada lubang asap pada intrusi-intrusi besar. Ujung-ujung logam pada alat kotra mengikutkan molekul dalam udara dan diintrusi oleh debu-debu dan udara yang selanjutnya di partikel buatan itu diikat oleh elektroda. Yang ketiga ada koagulasi kimia. Koagulasi kimia adalah penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Ion-ion yang telah ditarik itu membentuk lapisan selubung lapisan kedua. Nah, jika selubung lapis kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi penggumpalan. Contoh dari koagulasi kimia ini adalah kejenian air dengan tawas dan lateks yang menggumpal jika diberi asam cuka. Yang terakhir yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung itu maksudnya adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain. Tidak semua koloid mengalami penggumpalan jika ditambah dengan koloid lain. Koloid pelindung membentuk lapisan pelindung di sekeliling partikel koloid, sehingga melindungi partikel koloid tersebut. Contohnya yaitu kafein pada susu dan gelatin pada es krim untuk mencegah kegumpalan. Pembahasan yang terakhir yaitu proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi 2, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi dipakai untuk mengubah larutan menjadi koloid, sedangkan dispersi dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi artinya cara mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul atau lain. Ada 4 cara kondensasi, yaitu yang pertama, reaksi hidrolisis. Reaksi suatu zat dengan air. Lalu ada reaksi redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Lalu ada penggantian pelarut, yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang terakhir adalah dekomposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Cara dispersi artinya cara membuat koloid dengan cara menghaluskan partikel-partikel yang makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi, yaitu yang pertama cara mekanik, di mana partikel-partikel yang bergerak dihaluskan kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Lalu ada cara peptidasi, yaitu proses peptidasi dibantu dengan zat peptidasi atau zat pemecah. Lalu ada cara Busul-Bredig. Cara ini merupakan gabungan cara dispersi dan kondensasi dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid logam. Jadi itulah koloid. Tanpa sadar banyak sekali contoh koloid sampai-sampai membuat otak menjadi melilit. Jangan dibuat sulit, nanti malah dibikin terbelit-belit. Terima kasih dan sampai jumpa.